Assalamualaikum sahabat semesta. Pernahkah kalian mendengar bahwa tidak ada yang akan masuk surga kecuali bangsa Yahudi? Pendapat tersebut merupakan ideologi sesat Zionisme. Keyakinannya tersebut merupakan salah satu kerusakan ideologi Zionisme dalam memahami surga dan neraka. Kaum Zionisme beranggapan bahwa tidak ada yang akan masuk surga kecuali bangsa Yahudi. Pendapat ini berangkat dari anggapan bahwa mereka sudah dijanjikan surga dan bebas dari ancaman neraka. Padahal di dalam Al-Quran Allah berkata sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 111, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Sahabat semesta, tidak hanya kesalahan dalam memahami surga dan neraka, kesalahan ideologi Zionisme lainnya adalah bahwa mereka memposisikan semua orang selain Yahudi hanyalah budak dan hewan, bukan manusia, dan anak perempuan mereka itu najis. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran Zionisme bahwa orang non-Yahudi bukanlah keturunan Nabi Adam. Hal inilah yang kemudian membuat para Zionis menindas golongan selain mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan secara jelas bahwa sebagai orang Islam yang beriman, kita diperintahkan untuk menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, dan agar senantiasa berbuat adil dalam segala urusan sehingga tercipta kebaikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemikiran Zionisme selama ini berseberangan dengan doktrin Islam dan bertentangan dengan fitrah seorang manusia untuk selalu bersikap baik dan mengasihi kepada sesama. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan hal yang berkaitan dengan pemikiran Zionisme tentang posisi bangsa selain Yahudi ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam kitab tafsir karya Al-Tabari mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari jenis garis keturunan yang berbeda-beda, agar mereka saling mengenal, bukan karena untuk membedakan keunggulan dan derajat satu sama lain. Karena bagi Allah, umat yang paling mulia di sisinya adalah yang paling soleh dan bertakwa di antara mereka. Kesempurnaan bukan hanya ditentukan dari bentuk fisik, namun yang paling penting adalah kesempurnaan jiwanya. Kesempurnaan jiwa menurut Ibnu Sina mengatakan, tergantung kepada iman seseorang yang dilandasi ilmu dan dibuktikan dengan amal. Tidak hanya dalam surat Al-Hujurat, dalam surat At-Tin ayat 4 Allah juga berfirman,
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam kitab tafsir, karya Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam postur tubuh yang terbaik, tegak dan lurus. Selain itu, bagi Al-Baghawi, kesempurnaan manusia yaitu dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menentukan sesuatu dengan bijak dan benar. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Dia menempati posisi sentral di bumi dan sebagai wujud keberadaan dan kekuasaan Allah yang mewakili asma dan sifatnya. Sahabat semesta, sudah jelas dari beberapa firman Allah tersebut bahwa klaim Zionis tentang kaum selain mereka adalah binatang dan anak-anak perempuan mereka najis adalah salah. Secara umum, semua manusia adalah sama dalam bentuk dan susunan tubuhnya, meskipun berbeda ras dan suku bangsa, sehingga menjadikan perbedaan genetik yang menjadikan bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuh yang sedikit berbeda. Namun hal yang paling membuat manusia berbeda adalah tingkat keimanan dan amal perbuatan baik antar sesama manusia atau antara dirinya dengan Allah sebagai Tuhannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.